Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di sini. Izin kepada dosen pengampu Ibu Dr. Asnaini MA untuk kami menampilkan video kami dari kelompok 2 yang berjudul Zakat Emas dan Perak. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai status uang dan tingkat-tingkatnya. Manusia purba belum mengenal uang, namun mereka melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan jalan tukar ganti atau muka, yakni memberikan sesuatu barang dibutuhkan orang lain, dan untuk mendapatkan barang ganti yang dibutuhkan. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang, emas, sebagai ganti daripada barang niaga dan sebagai alat pergaulan. Uang beredar pada masa kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Kalau kebangkitan Nabi Muhammad, orang-orang melakukan kegiatan tukar-menukar dengan emas dalam bentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham. Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang besar. Alasan-alasan wajib zakat uang. Perwajiban zakat uang ditetapkan dalam Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dari Quran tersebut dalam surat At-Taubah 34-35. Hikmah wajib zakat uang. 1. Tidak akan ada pemandangan dan penyimpanan. Hal ini disebut dengan uang hangus. 2. Mendorong adanya aktivitas penukaran, sehingga meluaskan gerakan peredaran moneter dan memajukan perekonomian secara menyeluruh. Besar zakat uang. Disebutkan dalam Al-Mughni bahwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa zakat emas dan perak adalah 2/2%, seperti yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah pada Ruqyah 2/2%. Apakah besarnya bertambah pada masa sekarang? Menurut beberapa alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa itu bertentangan dengan nas yang seperti yang telah ditetapkan Nabi dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. 2. Bahwa itu bertentangan dengan ijma kaum muslim sepanjang 14 abad. 3. Bahwa zakat adalah wajib, karena itu dalam kewajiban yang mempunyai sifat yang tetap, kekal, dan utuh. Masih banyak alasan lainnya. Nisab uang. Sebagaimana Nawawi berkata, 5 ruqyah sama dengan 200 dirham. Adapun uang emas, dinar, tidak terdapat hadis tentang nisabnya sekuat hadis tentang perak. Oleh karena itu, nisab emas belum mencapai kesepakatan seperti halnya perak. Hanya para jumhur terbesar dari fuqaha berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar. Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat oleh Anas bin Malik, saya diserahi oleh umat mengurus zakat, lalu memerintahkan saya memungut dari setiap 20 dinar sebesar setengah dinar, sedangkan lebihnya yang sampai berjumlah 4 dinar dipungut setengah dirham. Ukuran nilai dirham dan dinar yang disyariatkan. Disimpulkan oleh Ibnu bahwa kesepakatan telah dicapai sejak awal munculnya Islam, kemudian pada masa sahabat dan tabi'i, bahwa dirham yang disyariatkan adalah apa yang 10 daripadanya disamakan dengan 7 miskal dari emas, dan ukiah sama dengan 40 dirham, yang dalam hal ini sama dengan 7/10 dinar, dan timbangan miskal emas disimpulkan sebagai sama dengan 72 biji gandum pertengahan, maka dinar menjadi 7/10 daripadanya, yakni 55 biji. Semua ukuran ini ditetapkan dengan ijma. Penentuan nisab sekarang dengan emas atau perak. Para ulama mutakhir berpendapat bahwa penentuan nisab haruslah dengan emas. Hal ini karena telah berubah nilainya setelah masa Nabi dan sesudahnya, dan juga karena perbedaan nilainya sesuai dengan perbedaan masa seperti halnya segala sesuatu. Pengukuran dengan nisab yang lain. Mungkinkah pengukuran dengan nisab tanaman atau buah-buahan? Ada beberapa alasan. 1. Bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu dalam menumbuhkan tanaman lebih nampak ketimbang yang lain. 2. Sesungguhnya manusia tidak dapat memperkaya diri dari hasil bumi walaupun mungkin dapat dari hewan. 3. Juga karena yang diwajibkan zakat pada hasil bumi adalah biji buah yang merupakan buah yang bermanfaat daripada bumi, seperti halnya bagi pemilik modal.
Mungkinkah pengukuran nisab dengan binatang? Tentang sapi, ada beberapa banyak perbedaan pendapat dari ulama tentang nisabnya. Maka tidak benar andaikan diadakannya analog dengan sesuatu yang mengandung pertengahan. Kemudian tentang nisab unta dan kambing, bisakah kita katakan bahwa nisab uang sama dengan nilai 5 unta? Jawaban ini tergantung kepada nilai nisab uang seperti ditetapkan syariat, yaitu 200 dirham pada masa Nabi. Maka jika 5 unta dan 40 kambing sama nilainya pada waktu itu 200 dirham, maka mungkin bagi kita untuk menyimpulkan nisab uang yang kita ibaratkan sama dengan nilai 5 unta atau 40 kambing. Besar yang tetap nilai uang logam besar yang sama dengan rata-rata 1/2 harga 5 ekor unta dan 40 kambing di negara normal. Uang kertas dan macam-macamnya. Uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah, yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas ini memiliki beberapa bagian, yaitu 3 bagian. 1 uang kertas kartel, uang kertas perjanjian atau demand deposit, dan uang kertas biasa. Zakat uang kertas. Sheikh Al-Ais Mufti di Mesir mengeluarkan fatwa tentang hukum kagi. Uang kertas yang adanya ada tanda tangan sultan yang dipergunakan sebagai dirham dan dinar, dengan mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali nilainya mencapai nilai emas dan perak dan telah mencapai batas waktu setahun atau haul, berdasarkan bahwa pendayagunaannya dalam proses tukar menukar pengedaran yang benar-benar berdasarkan syariah karena tanpa ijab dan kabul. Syarat-syarat wajib zakat uang: 1. Mencapai nisab. 2. Waktu wajib pengeluaran zakat. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu zakat perhiasan, berjajar, dan benda-benda seni. 1. Berjajan-berjajan dan benda-benda seni dari emas dan perak wajib zakat. Di antara benda-benda itu adalah perhiasan yang oleh hadis sahih diharamkan dan diancam orang yang mempergunakannya. 2. Perhiasan yang haram wajib zakat bila seorang laki-laki mempunyai perhiasan komam berupa kalung, rantai, dan sebagainya dan nilainya cukup senisab atau dengan kekayaan lain cukup senisab, maka perhiasan itu wajib zakat oleh karena merupakan kekayaan yang dimatikan dan tidak dimanfaatkan untuk dikembangkan serta tidak dipergunakan untuk dimasukkan ke dalam cadangan emas negara. 3. Tidak ada zakat pada perhiasan intan permata wanita. Adapun perhiasan selain emas dan perak, yaitu intan permata, mutiara, dan semacam yang tidak wajib zakat, seperti dalam firman-Nya, dan kalian mengeluarkan darinya perhiasan yang kalian dapat memakainya. Dalam Al-Nahl 14, perselisihan tentang perhiasan emas dan perak bagi wanita-wanita. 1. Mereka yang mewajibkan zakat perhiasan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia menulis kepada bendaharanya Salim untuk mengeluarkan zakat perhiasan anak putrinya setiap tahun. Diriwayatkan juga Abu Ubaid dengan tambahan perhiasan 3 orang putrinya dan 6.000 dinar. Abu Ubaid mengatakan bahwa tidak ada landasan perwakilan zakat perhiasan dari para sahabat kecuali dari Ibnu Mas'ud. 2. Mereka yang mengatakan tidak ada zakat perhiasan. Ibnu Hams berkata bahwa Jabir bin Abdullah dari Ibnu Umar berkata,
tidak ada zakat perhiasan ini merupakan perkataan Asma bin Abu Bakar dan diriwayatkan juga dari Aisyah dan dinyatakan sahih. 3. Bantahan terhadap dalil-dalil orang yang mewajibkan zakat atas perhiasan. A. Mereka mengalaskan pendapat pada firman Allah dan jangan mereka yang menyimpan emas dan perak dan seterusnya, bahwa perhiasan adalah dari harta yang disimpan. B. Adapun hadis yang disandarkan oleh para pewajib zakat perhiasan menurut pandangan yang menolak merupakan hadis yang mau wukuf dari sudut penetapan atau tersudut dan pendalilan dalalahnya. 4. Setiap perhiasan yang dijadikan simpanan adalah zakat. Malik berkata, barang siapa yang mempunyai biji emas dan perhiasan emas atau perak yang tidak dimanfaatkan untuk dipakai, maka wajib zakat dikeluarkan zakatnya setiap tahun, ditimbang dan diambil zakatnya sebanyak 2,5%, kecuali jika ukuran kurang dari 20 dinar dan 200 dirham. Jika kurang dari ukuran tersebut, maka tidak wajib zakat. 5. Perhiasan yang lebih dari kebiasaan wajib dizakati. Ibnu Hamid mengatakan tentang perhiasan, diperbolehkan jika tidak mencapai 1000 miskot haram dan wajib dizakati. Karena diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Al-Attam Amruh bin Dinar. Baiklah, itulah hasil video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?